Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windu Fitriansi dan ada teman saya, Anissa Dewi Sartika. Kita akan membahas tentang cyber society, tentang uh, kebocoran data pada pemilihan umum Presiden tahun 2024 ini. Lanjut. Saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kebocoran data adalah merujuk pada salah satu data informasi yang bersifat rahasia atau terbatas. Kebocoran data merupakan insiden di mana data informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau tidak bertanggung jawab. Data yang tersebar bertepatan dengan pemilihan presiden di Indonesia yang berlangsung pada Februari 2024 ini, persaingan ini mungkin memiliki implikasi yang signifikan terhadap nasib politik negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, SEA, yang juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nah, negara ini dan transisi kekuasaan yang akan segera terjadi jelas merupakan hal yang penting dari sudut pandang geopolitik, sehingga Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bersama pada bulan November tahun lalu yang mengumumkan kemitraan strategis komprehensif. Pelanggaran ini dilaporkan dan melibatkan database besar yang berisi catatan banyak warga negara dengan total 252.327.304 entry. Jimbo telah menjual database ini dengan harga $74.000 setara dengan 2 Bitcoin. Dari tangkapan layar yang dibagikan aktor tersebut, tampak sistem yang disusupi kemungkinan besar terhubung dengan aplikasi web yang berada di dalam domain pemerintahan Indonesia. Yang terpenting, pemilihan Indonesia yang tinggal di luar negeri dapat ikut serta dalam pemilu melalui kedutaan setempat di negara mereka tinggal. Deskripsi terkait subjek dan objek observasi. Penyelidik dari Rescuity Hunter atau Humanity menemukan bahwa Indonesia semakin menjadi sasaran para pelaku ancaman dunia maya yang melakukan serangan yang menimbulkan risiko jangka panjang yang signifikan terhadap integritas pemilu di negara tersebut. Mereka telah melacak pelanggaran yang mengkhawatirkan, termasuk kebocoran 6,8 juta data penduduk terkait pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017 lalu. Data ini ditemukan tersebar di Elextor dan forum kriminal daring Hydra Market yang beroperasi di jaringan Tor. Ancaman ini dapat memfasilitas kampanye perang informasi yang ditargetkan memperburuk stabilitas dan integritas proses pemilihan. Beberapa bukti catatan bahwa sistem informasi data pemilihan umum 2024 dengan menunjukkan referensi yang diberi label admin KPU dan membagikan beberapa sampel rekaman sebanyak 500.000 data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang pemilihan di Indonesia hingga luar negara dengan menyertakan data lengkap serta pemilu di luar negara. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa data kita itu bocor gitu dan dijual oleh Jimbo. Berikut ada juga dari KBRI Abu Dhabi dan KBRI Singapura. Nah, catatan tersebut berisi catatan konfirmasi terkait dengan KBRI Abu Dhabi dan di Singapura setelah memperburuk situasi dengan merilis bocoran data tambahan yang mungkin terkait dengan kedutaan besar Indonesia lainnya seperti Buenos Aires, KBRI Buenos Aires, dan New Delhi. Nah, di sini juga terdapat forum penjualan data melalui Telegram. Selain menargetkan pada pemilu, penjahat dunia maya juga menjual data informasi identitas pribadi warga negara Indonesia
basis data yang dijual sebanyak 2,3 juta catatan yang terjual dan diiklankan untuk dijual di pasar kebocoran UFO dalam aplikasi Telegram. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Baik. Selanjutnya ada hasil observasi. Hasil observasi itu kebiasaan yang terkait dengan media digital. Kebocoran pemilih yang terjadi pada akhir tahun 2023 bagi keamanan cyber di Indonesia, khususnya terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam bermedia digital, kebiasaan membagi informasi pribadi secara berlebihan di media sosial seperti nama, tanggal lahir, dan alamat rumah, tanpa memperhatikan pengaturan privasi, dapat membahayakan data diri dan meningkatkan risiko pencurian identitas. Hal ini membuka celah bagi para penjahat cyber untuk memanfaatkan data tersebut untuk berbagai modus kejahatan termasuk manipulasi politik dan penipuan. Selain itu, mengklik tautan, meneriakkan, atau mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya dapat membawa yang dapat mencuri data pribadi dari perangkat penggunanya. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan cyber juga memperparah situasi ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bermedia digital dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan. Selanjutnya, dampak negatif dari kebiasaan tersebut. Yang pertama ada pencurian identitas itu. Data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat rumah dapat digunakan untuk membuat identitas palsu yang digunakan untuk melakukan penipuan keuangan, membuka akun bank dan atas nama korban atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Kemudian ada peretasan akun, yaitu informasi pribadi seperti nomor telepon, email yang dapat digunakan untuk meretas akun media sosial atau layanan online lainnya. Menyebabkan kerugian finansial, reputasi rusak, dan bahkan pencurian data penting lainnya. Yang ketiga ada pelanggaran hak privasi pemilih. Setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadinya, termasuk data pemilih. Kebocoran data dan pemilih merupakan pelanggaran hak privasi yang dapat berakibat pada kerugian moral dan finansial bagi korban. Selanjutnya ada gangguan keamanan nasional itu. Kebocoran data pemilih dapat berdampak pada keamanan nasional karena data tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu proses pemilu atau bahkan melakukan tindakan teroris. Selanjutnya kritik kelompok. Itu menurut saya kurangnya tanggung jawab dari pihak berwenang seperti lambatnya respon dan langkah konkret dari pihak kebocoran data pemilih ini. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menanggapi masalah keamanan cyber dan melindungi data pribadi masyarakat. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang kuat terkait perlindungan data pribadi juga menjadi celah bagi para penjahat cyber untuk beroperasi dengan bebas. Selanjutnya, kurangnya edukasi dan literasi digital masyarakat tentang keamanan cyber juga menjadi faktor pendorong kebocoran data. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Menurut saya sendiri terkait dengan dampak negatif kebocoran data ini, kebocoran data yang telah terjadi pentingnya untuk lebih sadar menjaga keamanan data. Nah, karena keamanan kunci untuk memastikan integrasi dan kepercayaan publik terhadap
keamanan yang akan berkelanjutan. Maksudnya, kita sebagai pihak yang berwenang wajib menjaga keamanan tersebut untuk keamanan data penduduk tersendiri. Nah, selanjutnya melakukan tindakan proaktif untuk meminimalisir kebocoran data dan dampaknya. Dan semua pihak yang terlibat dalam mengamankan sistem informasi terhadap data masyarakat wajib berkomitmen untuk menjaga keamanan data dan bekerja sama untuk menghadapi ancaman kebocoran data. Selanjutnya, ada kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu kebocoran data yang terjadi sehubung dengan pemilihan presiden tahun 2024 di Indonesia menunjukkan dampak yang serius terhadap keamanan cyber dan integritas proses demokratis. Insiden ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Kurangnya respon yang cepat dan kurangnya langkah konkret dari pihak berwenang menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Pentingnya edukasi masyarakat tentang praktik keamanan digital dan penegakan hukum yang kuat dalam hal perlindungan data menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini di masa depan. Upaya bersama dari pihak terlibat diperlukan untuk memastikan keamanan data yang lebih baik dan membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan terhadap sistem pemilu. Baik, sekian dari presentasi kami berdua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.